Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di SMP Negeri 3 Indralaya Selatan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ramadan. Di sini kakak akan membantu dan mendampingi Bapak Purwoko Heri Mirwanto SPD dalam mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada minggu kemarin, yakni tentang bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada minggu yang lalu juga sudah kita selesaikan secara bersama mengenai materi yang pertama mengenal negara-negara ASEAN, yang kedua interaksi antar negara-negara ASEAN. Pada minggu ini kita akan belajar dan fokus pembelajaran kita yakni poin ketiga atau C, perubahan perilaku, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk fokus pembelajaran kita itu hanya satu pembahasan, yakni perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, di sini kakak ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa ataupun ada indikator pencapaian yang terdapat pada bab 1 ini, yakni menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nanti diharapkan adik-adik sekalian bisa menganalisa pengaruh-pengaruh yang terjadi baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan yang terdapat pada bab pertama ini. Baik, harapan kakak adik-adik tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor iklim, yang kedua ada faktor geologi, dan ketiga faktor sumber daya alam atau yang lebih kita kenal dengan SDA. Nah, nanti kita bahas satu persatu untuk ketiga faktor ini yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama itu faktor iklim. Nah, di sini adik-adik itu sudah mengenal belum apa itu iklim? Jangan-jangan adik sendiri sudah melewati pembelajaran namun iklim sendiri kurang dipahami. Yang kedua itu iklim apa saja sih di negara-negara ASEAN? Yang ketiga itu apa pengaruh iklim dalam perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas pada materi kita yang pertama tentang iklim. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini setelah kakak mendapatkan sumber data bahwasanya iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Jadi iklim tersebut mempengaruhi cuaca di wilayah tertentu dengan jangka waktu atau yang dikenal dengan periode waktu yang lama. Misalkan dalam satu negara itu atau satu wilayah itu dalam setahun itu dibagi misalkan 6 bulan. Jadi kedua pembagian tersebut memiliki kondisi cuaca yang tertentu ataupun di wilayah tertentu kayak gitu. Nanti bisa adik-adik semua baca ulang di buku yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, jadi untuk pengertian iklim yang bisa dipahami seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui apa definisi dari iklim, di sini adik-adik sekalian sudah tentunya mengetahui negara-negara apa saja yang bergabung dalam ASEAN ini. Nah, kita lihat itu ada beberapa negara, yakni Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Nah, ternyata tiap-tiap negara atau tiap-tiap wilayah itu memiliki subtropis ataupun iklim yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu di Indonesia.
adik-adik sekalian itu mengenal Indonesia dengan iklim apa? Atau jangan-jangan adik-adik sekalian itu hanya berfokus kepada cuaca, misalkan cuacanya hujan terus nih, mendung terus nih. Nah, seperti itu. Jadi untuk iklim di Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Di Malaysia itu ada iklim tropis juga sama seperti di Indonesia. Selanjutnya di Singapura itu bisa dilihat letak petanya yang sudah kakak tampilkan di gambar, itu tropis. Yang keempat itu Thailand, sama seperti ketiga negara yang kakak sampaikan tadi, tropis. Lanjut yang Filipina itu tropis basah. Nah, untuk definisi dan penjelasan lebih lanjut itu bisa adik-adik cek sekalian di buku yang telah disediakan dan juga di materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya di pertemuan minggu lalu. Nah, mungkin adik-adik sekalian bisa melihat ya dari poin ke-6 sampai poin 10. Ternyata tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda ya untuk kondisi iklim pada wilayah-wilayahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini iklim tersebut ternyata mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama itu iklim tropis. Nah, iklim tropis ini memiliki dampak baik bagi keberlangsungan suatu wilayah. Misalkan di Indonesia, jadi iklim tropis ini menyebabkan tanah yang ada di Indonesia ini memiliki tanah yang subur dan gembur kayak gitu. Terus itu juga bagi petani itu bisa melakukan pekerjaannya walaupun di musim hujan, serta jika kondisi di Indonesia ini tidak memiliki iklim tropis, itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu juga dingin kayak gitu. Nah, selanjutnya juga memiliki dua musim akibat pengaruh iklim ini. Yang ketiga itu adanya bencana alam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya selain memiliki dampak yang baik, juga memiliki dampak yang buruk seperti banjir, seperti tanah longsor dan sebagainya yang kita sebut dengan bencana alam. Yang keempat itu dengan adanya pengaruh iklim dalam perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ini menimbulkan atau mengakibatkan adanya simpati sosial antar kenegaraan yang kita kenal dengan simpati sosial di negara-negara ASEAN. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya atau slide berikutnya tentang faktor geografi. Oke, di sini sudah tampil ya di layar tentang peta geografi. Jadi dalam peta geografi ini bahwasanya letak dari negara ASEAN itu dihimpit oleh 3 lempeng ya. Yang pertama itu lempeng Eurasia, yang kedua itu lempeng benua Australia, dan yang ketiga itu lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng ketiga ini merupakan lempeng yang menghapit di negara-negara ASEAN. Selain itu juga negara ASEAN itu terletak di dua benua Asia dan benua Australia, di mana kedua benua ini menyebabkan memiliki pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yang kita kenal dengan apa? Yakni dengan angin muson timur dan muson barat. Angin muson timur itu apa sih Kak? Terus menyebabkan apa? Nah, jadi angin muson timur itu menyebabkan kemarau, dan angin muson barat itu menyebabkan hujan. Jadi misalkan ketiga lempeng ini nih saling bergerak. Jadi pergerakan lempeng dapat menyebabkan terjadinya tumbukan antar lempeng dan mengakibatkan kemunculan gunung berapi. Nah, gerak lempeng dan gunung berapi yang aktif tersebut kerap kali menimbulkan bencana. Lalu bencananya seperti apa sih Kak? Bencananya itu ada gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Nah, ini beberapa contoh kasus bencana alam yang kakak tampilkan pada gambar. Ini di negara tetangga yakni Myanmar mengalami kebanjiran. Selanjutnya itu di negara Vietnam itu mengalami tanah longsor akibat banjir juga. Ini ada di Indonesia. Nah, jadi
tidak semuanya kakak tampilkan di gambar, hanya beberapa negara yang kakak tampilkan menurut data yang kakak peroleh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita membahas tentang faktor iklim dan faktor geografi, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi, yakni faktor SDA atau faktor sumber daya alam. Kita lanjut. Nah, jadi dalam SDA ini, tiap-tiap negara yang kita kenal itu dalam keanggotaan negara-negara ASEAN memiliki barang tambang yang berbeda-beda. Misalkan nih untuk di Indonesia, nah itu Indonesia memproduksi minyak bumi, batu bara, timah, emas dan perak. Nah, sedangkan di Thailand timah dan mangan. Sedangkan di Laos juga ini timah, besi, tembaga. Nah, untuk lebih rincinya bisa adik-adik lihat dan adik-adik baca sendiri. Nah, mengapa nih timbul perbedaan antara tiap-tiap negara? Mengapa nggak sama gitu, Kak? Misalkan Indonesia dan Malaysia itu sama semua hasil tambang yang dimiliki. Maksud suatu kebaikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, yakni apa? Di mana mereka itu saling ekspor, maksudnya saling memberikan hasil tambangnya. Misalkan di suatu negara itu tidak lengkap nih, misalkan di mana nih, kita lihat ya, misalkan di Thailand nih, ini cuman dua, misalkan timah dan mangan. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada batu bara. Nah, jadi di Indonesia akan memberikan batu baranya untuk membantu kehidupan di Thailand, dan sebaliknya. Sama nih, misalkan contoh kecilnya, antara adik dan temannya, adik dan teman adik kayak gitu. Nah, jadi adik punya pena, sedangkan si teman adik tuh nggak punya pena sama sekali, sedangkan adik punya pena 2. Nah, jadi adik tuh memberikan pena satunya kepada teman adik tadi yang membutuhkan. Nah, sama itu sistemnya dengan di negara-negara yang ada di keanggotaan negara ASEAN ini. Oke, jadi itulah materi singkat yang dapat kakak tampilkan. Semoga dapat dipelajari dan dipahami ya adik-adik sekalian. Tetap semangat semuanya, giatkan belajar agar dapat memperoleh apa yang diinginkan ke depannya. Kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah memperhatikan video ini. Jangan lupa dicatat ya adik-adik, serta nantinya dikerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak Purwoko yang untuk kelas 8. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.